Sayang, aku mohon jangan tinggalkan aku. Gil memeluk erat Safia dari belakang. Suaranya mengalun dengan lembut. Aku tidak terbiasa tanpa kamu. Safia mesem-mesem tanpa Gil ketahui. Namun, tidak menunjukkan sikap kelepek-kelepek. Tentu saja Safia ingin melihat sejauh mana usaha Gil untuk membujuknya. Pasti sangat menyenangkan menguji keimanan Gil, pikirnya. Mas, lepas. Safia mematikan ponsel itu terlebih dahulu. Safia tahu Marwah butuh waktu untuk berpikir. Lagi pula dia tidak ingin terlalu ikut campur rumah tangga sang sepupu. Enggak, aku gak mau kamu pergi. Gil semakin kencang membelit tangan di perut Safia. Safia ingin terpingkal-pingkal, tapi ia hanya bisa melakukannya dalam hati saat ini. Tolong jangan berpikir untuk minta cerai, sayang. Aku janji tidak akan bersikap kasar lagi. Gil memejamkan mata untuk menahan derai tangisnya. Mas, aku nggak bisa napas loh. Kamu mau aku mati? Astagfirullah, sayang maaf. Gil melonggarkan tangannya di perut buncit sang suami. Safia hendak lepas dari kungkungan dekapan Gil, tapi pria berbahu lebar itu tetap memenjarakannya dengan belitan tangan. Enggak, kamu gak boleh pergi. Aku tidak akan mengizinkan kamu pergi dari hidupku. Safia mencoba melangkah. Mas, aku harus pergi. Enggak, kamu akan tetap bersamaku. Mas, aku mau pergi. Enggak, kamu akan tetap di sini. Aku tidak rela kamu bersama pria lain. Mas. Tidak, Sa. Mas, aku mau pergi ke toilet, sela Safia. Gil melonggarkan pelukannya. Udah kebelet dari tadi. Makanya kalau orang bicara jangan kebiasaan suka dipotong. Safia buru-buru pergi ke kamar kecil itu. Meledakkan tawa tanpa suara. Gil masih merasa ada kegusaran dalam nada bicara Safia yang lembut. Dia yakin istrinya masih marah. Sayang, kenapa kamu lama sekali di dalam sana? Sempat terbesit di kepala Gil kalau istrinya kabur lewat ventilasi. Gil mondar-mandir memikirkan cara agar Safia tetap berada di sampingnya. Safia keluar dari kamar kecil itu memperhatikan pria dengan kaos polo putihnya dengan mimik sendu. Sayang. Gil hendak memegang kedua bahu Safia yang dilapisi gamis putih, tapi sang istri mundur ke belakang. Wajah Safia konsisten datar. Menoleh ke arah lain. Betapa pilu hati Gil dengan sikap dingin Safia. Sayang. Jangan sentuh aku, Mas. Aku rasanya pengen muntah. Gil menghela napas kasar. Kamu harus tahu kalau aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu lagi, sayang. Safia menyilangkan tangan dan membuang muka. Gil pergi dari hadapan Safia. Safia melirik ke arah Gil. Lah, kok pergi? Pupus harapannya menyaksikan Gil mengemis cinta. Minimal Safia ingin Gil berlutut sambil menangis sesegukan untuk minta maaf. Kenapa pria itu malah pergi? Safia menggaruk kepalanya. Meneliti setiap gerakan Gil yang tampak lesu di kamar mereka. Gil kembali dari walk-in closet. Masuk ke kamar mereka yang serba putih membawa map coklat. Sayang, aku benar-benar ingin kamu tetap bersamaku sehidup sesurga. Dan kamu lihat ini. Gil mengambil surat perjanjian pernikahan awal mereka. Srek. Gil mengoyakkan kertas putih itu hingga tak berbentuk. Dengan begitu perjanjian pernikahan mereka selama setahun sirna. Kertas itu melayang di udara. Berbinar-binar mata belo Safia menatap apa yang dilakukan sang suami. Sekali lagi Gil memeluk Safia dari depan sambil bertutur, aku selama ini selalu melawan perasaanku yang mencintaimu, tapi aku tidak akan menyembunyikan perasaan itu lagi. Bulir kristal menetes ke bahu lebar Gil. Haru biru itu Safia lakukan dalam senyap. Sayang.
Gil menyeka air mata di pipi Safiyah yang bersinar. Aku tidak akan membiarkan kamu menangis lagi. Safiyah tidak bisa menahan diri untuk terus bersandiwara. Dia memeluk Gil dan terseduh bahagia karena Gil sudah menerimanya dengan meruntuhkan tembok di antara mereka. Terima kasih. Gil membalas pelukan itu. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang kamu berikan. Jangan sekalipun lagi kamu ingin minta cerai. Safiyah yang masih terisak hanya mengangguk. Tanpa menjelaskan bukan dia yang ingin bercerai, tapi Marwah yang mau bercerai dengan suaminya. Sementara Marwah juga sadar waktunya tidak tepat untuk curhat dengan Safiyah. Dia mendengar suara Gil di balik telepon tadi. Astagfirullah, ya Allah. Marwah terduduk dan memegang dadanya yang sesak. Kenapa kamu melakukan ini sama aku, Mas? Beberapa menit Marwah melamun untuk menetralisir rasa syok itu. Terlatih Marwah berjalan ke lemari kayu untuk mengganti baju. Aku akan melihat sejauh mana kamu sudah membohongiku selama ini. Marwah sudah mengirim capture chat antara suami dan selingkuhannya ke HP-nya. Dia akan menyusul sang suami, meski pahit. Namun, ia perlu bukti atas perbuatan penyimpangan dalam pernikahan itu. Aku harus tahu kebenarannya. Kamu pasti tidak akan jujur kalau aku tidak memiliki bukti. Malam ini juga aku harus tahu semuanya. Marwah mengambil gamis hitam dan kerudung bergo hitam. Marwah menatap setiap inci ruangan yang menjadi tempat pengabdiannya menjadi seorang istri. Dia rela meninggalkan karir hanya demi mengurus suami dan rumah, tapi apa yang didapatkan? Pengkhianatan. Air mata itu terus mengikuti kemanapun Marwah pergi. Sepanjang perjalanan, dia terus menangis di atas motor Matic putih. Untung saja ada helm yang menutupi keadaan tragis di wajahnya. Ya Allah Mas, kenapa kamu tega? Sulit untuk Marwah melanjutkan setiap pertanyaan dalam ucapannya yang sangat menyesakkan. Setibanya Marwah di depan kos bebas. Tampak orang-orang keluar masuk dari pintu gerbang lusuh itu. Suara gemuruh di langit gelap yang mengisyaratkan akan turun hujan, tak dipedulikan Marwah. Dia tetap teguh berjalan dan bertanya pada penghuni di sana. Permisi Mbak. Suara Marwah parau. Apa kalian kenal dengan? Ia tak tahu nama perempuan itu karena sang suami menulis nama Tono di ponsel. Mau cari siapa? Wanita dengan pakaian kurang bahan itu memandang Marwah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di sini bukan kos biasa. Marwah memancing wanita itu untuk memberi info lebih banyak lagi. Dia mengeluarkan uang ratusan ribu hasil tabungannya untuk membelikan kemeja baru sang suami. Mbak, tolong saya. Bergetar suara Marwah menyimpan uang di tangan perempuan itu. Saya harus bertemu suami saya di sana. Wanita itu bisa merasakan hancurnya perasaan seorang istri yang suaminya mendua. Yang lebih menariknya dia suka uang itu. Siapa nama suamimu? Aku lumayan kenal sama penghuni di sini. Adam. Wanita itu mengangkat dua alisnya. Jadi Pak Adam sudah menikah. Ananta bilang pacarnya single. Ananta. Nama itu seperti tidak asing bagi Marwah. Iya, dia fresh graduate. Lagi nyari koneksi buat kerja. Katanya sih mau kerja di Daisy Group itu loh, perusahaan besar. Nah, pacarnya kerja di sana. Semakin banyak Marwah tahu semakin remuk hatinya. Dia terus memegang dadanya yang sesak. Kamu mau melabraknya? Wah, aku suka. Nih. Pasti viral nanti. Lumayan dapat duit. Marwah masih melamun dan tak mendengar jelas apa yang dikatakan wanita itu. Ayo, Beb. Aku tahu kamar dia. Noh, lihat lampunya mati. Pasti lagi. Ya sudah, antarkan aku. Dengan bismillah Marwah berjalan bersama wanita muda itu lebih jauh ke dalam kos.
Sepanjang lorong gelap dengan aroma bakarat yang memusingkan, Marwah menahan diri bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Nah, kebetulan dia di depan kamarku. Sebentar aku ketuk dulu pintunya. Tok, tok, tok. Wanita muda itu sudah mengeluarkan ponsel untuk merekam. Marwah berdiri kaku dengan wajah pucat dan mata bengkak. "Ta, buka pintunya." Wanita itu terus menggedor pintu. Sebentar." Ananta menggaruk kepalanya. Memandang ke arah pasangannya yang berpeluh dan penuh tanda merah di leher. "Ta, cepatan. Kamu istirahat saja mas, dia cuma penghuni di sini kok." Ananta mengedipkan mata sebelah. Wanita berambut pendek sebahu itu berjalan dengan menggunakan handuk putih selutut. "Kak Weni, ada apa sih?" Ananta membeku saat ada istri dari pria yang baru saja tidur dengannya. Sinar cahaya lampu dari luar menyilaukan Adam. Dia buru-buru mengambil kacamata minusnya. "Marwah." Lutut Marwah lembek seperti agar-agar. Ruhnya seakan melayang untuk meninggalkan dunia. Menatap apa yang terjadi di depan matanya. Beberapa saat hening. "Ayo cepat tampar. Weni masih merekam. Supaya dapat uang dari akun medsos karena viral." Marwah mengepalkan tangan. Mata almotnya memerah hingga ke hidung runcingnya. Dia tidak menamparkan wanita itu, tapi melangkah ke dalam ruangan itu. Pelak, pelak, pelak. Tamparan demi tamparan Adam tahan. "Sampai hati kamu mas, aku sangat menghormatimu sebagai suami. Aku meninggalkan mimpimu hanya untuk mengabdi sebagai istri yang selalu ada untukmu. Apalagi yang kurang?" Adam memegang pipi itu. "Kamu terlalu sempurna. Taat dan baik sekali, wah. Sampai aku ngerasa bosan." "Bosan?" Marwah memegang kepalanya. "Astagfirullah mas, di mana keimanan yang kamu perlihatkan ke aku? Kamu tahu gak mas perasaan aku sekarang kayak apa?" Ananta mendekat. "Mas, pipi kamu gak sakit kan? Udah tampar, tarik rambutnya. Ayo cakar wajahnya." Hasut Weni yang sejak tadi merekam dengan ponselnya. Marwah dengan segenap emosi dan derai cairan kekecewaan tertunduk sebentar. "Dan kamu?" Tunjuknya pada Ananta. "Di mana hati nurani kamu sebagai perempuan? Kamu membangun kebahagiaan di atas rasa sakit orang lain. Sakit jiwa itu namanya. Mas Adam mencintaiku. Kami juga sudah menikah siri." Gigi Marwah bergemelatuk. Tangannya terkepal. Namun, dia masih punya iman dan selalu berzikir dalam hati. Hingga mampu menahan diri. Allah tidak akan tidur. Tidak ada orang yang bahagia hidupnya setelah merebut kebahagiaan orang lain. Kalaupun ada orang yang bisa tertawa dan terlihat bahagia, tapi seumur hidup dia tidak akan merasa tenang dan dihantui kesalahannya itu. Marwah membalik badan untuk meninggalkan tempat itu. Yah, gak ada jambak-jambakan. Weni masih tetap konsisten merekam. "Mbak, mau aku wakili gak?" Dia saja bisa merasakan sakitnya seorang wanita yang disakiti sang suami. Marwah berhenti di ambang pintu. "Pulangkan aku ke rumah orang tuaku mas. Kalau kamu bahagia dengannya, aku akan berusaha untuk ikhlas." Bergetar suaranya. "Aku tidak mau kamu berbuat dosa lebih lama lagi." Adam tercengang. Dia meneteskan air mata. "Wah, tunggu. Mas, di sini saja. Bentar lagi dia juga pasti menceraikan kamu. Lepas." "Wah, aku tidak akan menceraikanmu." Adam mengenakan baju. Berlari mengejar sang istri. Marwah berlari dengan bersimbah air mata dan perasaan yang terasa luluh lantak. Adam berhasil meraih tangan Marwah dan memeluknya yang hendak menuruni anak tangga. "Maafkan aku. Aku janji ini yang terakhir kalinya.
Marwah mendorong Adam. Enggak Mas. Aku tetap ingin berpisah. Allah membenci perceraian. Berani kamu bawa Allah setelah dosa yang sudah kamu lakukan. Kamu selingkuh. Dan aku tahu kamu tidak nikah siri. Kamu cuma pacaran sama dia. Sudahlah Mas, aku nggak mau semakin berdosa karena kebohongan yang terus kamu lakukan. Wah. Untuk pertama kalinya Marwah menepis dengan kasar tangan Adam. Aku tidak mau menyia-nyiakan waktuku untuk hidup dengan pria tidak tahu bersyukur sepertimu. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Tidak ada kesempatan kedua untuk orang yang sudah berselingkuh. Marwah menerobos hujan di malam itu. Menangis bersama rintik yang deras. Membawa kendaraan itu secara ugal-ugalan. Ah, ya Allah, kenapa harus begini? Marwah berteriak. Secara tiba-tiba motornya mogok. Dia harus menepi di trotoar. Duduk dengan memeluk lutut dan membenamkan kepala ke dengkul. Terisak dalam gigil yang berkepanjangan. Tiba-tiba pukulan rinai hujan itu berangsur surut. Aroma sitrus yang mahal mencuat. Marwah mengangkat kepalanya. Ada apa dengan motormu? Yusuf dengan wajah dinginnya memayungi Marwah dengan payung bening. Marwah malah meraung 2 kali lipat lebih kencang. Hingga tersedak. Lalu dia mengalami hipotermia dan pingsan. Astagfirullah, wah. Yusuf kelimpungan. Untung saja Yusuf bersama anak buahnya ada di sana membawa wanita yang sedang pingsan itu ke rumah sakit. Pagi harinya Safiyah dapat telepon dari banyak orang. Dia merasa tubuhnya berat karena sang suami terus memeluknya. Seolah tak mau kehilangan. Senyum itu terbit di bibir Safiyah. Dia tidak ingin terdistraksi oleh berita buruk dari ponsel. Hanya ingin menyisakan beberapa menit waktu untuk menatap wajah tampan sang suami. Mas, aku gak bisa napas loh. Safiyah menghadap Gil. Gil tergila-gila dengan rasa bibir yang membuatnya merasa tenang. Itu akan menjadi hal wajib yang akan dilakukannya setiap hari. Kamu gak bisa napas. Gil membuka mata almondnya. Menyatukan hidung mancung mereka. Aku akan membagi napasku denganmu. Ih Mas, nakal. Aku serius. Gil semakin erat mendekap sang istri, memberikan kelembutan yang dibalut ketulusan. Tok, tok, tok. Sa, bangun, ini gawat. Terdengar suara ibunya. Mas, Umiku kenapa ya? Safiyah memungut dres putihnya yang tergeletak di lantai. Sebentar ya. Wanita bermata indah itu melangkah untuk membuka pintu kamar. Umi, ada apa? Kalian kok kesiangan? Iya, tadi setelah salat subuh kita kecapean. Oh. Sang ibu mengulum senyum menatap Safiyah mengenakan dres putih terbalik. Astagfirullah, Umi sampai lupa. Tadi bibi kamu nelpon nyariin Marwah. Marwah kenapa Umi? Gil juga mengenakan kaos terbalik. Menghampiri sang istri. Ada apa Umi? Dia tak malu memperlihatkan rasa sayang pada sang istri. Mas. Safiyah tak tahu kenapa Gil ingin lengket terus dengannya. Gil memeluk Safiyah dari belakang. Mendaratkan bibir di pipi Safiyah. Sang ibu ternganga dengan sikap pasangan suami istri itu. Padahal kemarin mereka seperti canggung dan dingin, tapi sekarang pan 4S bukan main. Umi, ada apa sama Marwah? Oh itu, coba kamu buka HP. Video perselingkuhan Adam tersebar. Lagi viral loh. Marwah kasihan sekali. Marwah ngelabrak si pelakor. Iya sih ngelabrak, tapi Marwah gak pakai kekerasan. Kamu tonton sendirilah videonya. Terus sekarang kita gak ada yang tahu di mana keberadaan Marwah. Gil masih saja memeluk Safiyah dari belakang. Dia malah semakin gila mengendus leher sang istri. Ya udah Umi, Sa siap-siap dulu ya.
Safia lumayan malu dengan sikap suaminya yang lagi mode manja akut. Safia menutup pintu. Mas, gak malu apa? Nanti kamu dikira binal. Aku gak peduli. Gil malah menggendong wanita hamil itu. Kamu mau ngapain? Menurutmu? Tatapannya begitu nakal.